Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Rida Syafira dari kelas 10 OTKP 1. Saya akan menyimpulkan tugas sejarah Indonesia, yaitu tentang sejarah ideologi dunia. Secara etimologi, ideologi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu ideos yang artinya pemikiran dan logis yang artinya logika, ilmu, atau pengetahuan. Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh yang menjadi pegangan masyarakat atau suatu negara. Menurut Frans Magnus Suseno, ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok, sosial, atau individu. Kata ideologi diciptakan oleh Default de Tracy pada akhir abad ke-18. Ideologi lahir karena diinspirasikan oleh sosok tokoh yang luar biasa dalam sejarah bangsanya. Ada fungsi-fungsi ideologi, diantaranya fungsi etis, yaitu sebagai panduan dan sikap dalam panduan kenegaraan. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu yang menjadi nilai pengikat bangsa. Yang ketiga, yaitu fungsi kritis, sebagai ukuran nilai untuk melakukan kritik terhadap keadaan tertentu. Yang keempat adalah fungsi praksis, yaitu sebagai acuan dalam memecahkan masalah konkret. Dan yang kelima adalah fungsi justifikasi, yaitu sebagai nilai pembenar atas suatu tindakan atau suatu kebijakan. Di sini ideologi terbagi atas beberapa macam, yaitu diantaranya kapitalis. Yang pertama adalah kapitalis. Kapitalis adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal. Kapitalis terbagi menjadi 3, yaitu kapitalis awal, yaitu tahun 1500 sampai 1750. Yang kedua adalah kapitalis klasik yang terjadi pada tahun 1750 sampai 1914. Dan yang ketiga adalah kapitalis lanjut, yaitu pada tahun 1914. Ideologi juga termasuk ke dalam bagian ideologi adalah yang kedua, yaitu sosialisme. Sosialisme adalah sebuah masyarakat di mana kaum pekerja sendiri yang menguasai alat-alat produksi. Yang ketiga adalah komunis, adalah suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pemerintahan yang bersifat parlementer. Dan yang keempat, fasisme, yaitu paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut. Yang kelima adalah anarkisme. Anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu konservatisme. Adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Demikian kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.